Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan Oppo tipe A12 ya. Nah, untuk tipe ini saya rasa masih tidak begitu lama, masih dalam tipe terbaru ya dari Oppo. Nah, ini untuk kasusnya yaitu mati total ya teman-teman, setelah melakukan pengecasan lalu ditinggal tidur sama yang punya. Setelah dia bangun, dia cek handphonenya, hanya ada pencahayaan putih sedikit ya kalau di terawang dari samping kelihatan, tapi dalam tutorial ini tidak nampak ya. Nah, jadi untuk kasus handphone mati dengan sendirinya setelah melakukan pengecasan itu memang seringkali terjadi ya teman-teman, dan caranya untuk perbaikannya tentu teman-teman jangan lewatkan ya cara saya memperbaiki handphone yang mati total setelah melakukan pengecasan. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, langsung saja di sini saya lepaskan slot SIM-nya terlebih dahulu supaya nanti tidak kelupaan ya saat melakukan pelepasan koper bagian belakangnya. Untuk tipe Oppo A12 itu harus kita blower terlebih dahulu di koper bagian paling belakang ya teman-teman. Berbeda dengan tipe-tipe yang terdahulu, kalau buka covernya, lepaskan slot SIM langsung saja dibuka ya. Tapi untuk tipe Oppo A12 sudah sedikit ada perbedaan, yaitu harus melepaskan koper yang dilem ini, karena di balik koper ini terdapat baut. Nah, jadi kita harus lepaskan ini dulu. Biasanya seperti itu ya teman-teman untuk tipe-tipe terbaru, baik dari Oppo, Vivo maupun Samsung dan Realme juga saya pernah lakukan pelepasan seperti ini. Dan untuk tipe Oppo A12 ini perdana ya untuk saya, atau pertama kalinya saya melakukan pembongkaran, jadi tentu harus dengan hati-hati karena saya tidak tahu batasan lemnya itu sampai di mana ya. Jadi kita geser saja. Di sini saya gunakan kuku sambil kita blower. Kalau agak keras kita blower saja. Biasanya itu yang harus kita lakukan kehati-hatian yaitu di bagian atas ya, bagian atas, karena di bagian atas itu terdapat soket dari fingerprint ataupun sidik jarinya, biasanya berada di bagian pojok sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri saya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita pelan-pelan congkel seperti ini. Memang untuk lemnya agak kuat ya, karena masih lem pabrikan. Itu cukup lumayan keras. Caranya seperti ini, kita congkel saja. Nah, ini sudah mulai terangkat. Sambil kita lihat ya teman-teman, penampakan seperti apa yang ada di belakang koper pada Oppo A12 ini. Sambil kita lihat fleksibelnya itu mengarah kemana nanti ya. Jadi kita blower dulu. Caranya kita melepaskan hanya bagian sampingnya saja, karena bagian sampingnya sajalah yang dilem. Biasanya seperti itu. Oke, caranya seperti ini, pelan-pelan saja. Kalau saya sarankan untuk kawan-kawan teknisi punya satu kuku yang panjang ya teman-teman, karena sangat bermanfaat atau berguna membantu untuk pelepasan koper seperti ini. Nah, ini kita pelan-pelan, biasanya dilem juga dekat kamera itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah kelihatan. Untuk fleksibelnya sudah saya ketahui, yaitu berada di bagian lipatannya itu tidak jauh ya, tidak terlalu seperti Samsung biasanya itu
lipatannya itu kemana-mana ya. Jadi untuk kita melepaskan lem itu perlu kehati-hatian yang ekstra. Oke, di sini pelan-pelan kita lepaskan bagian atas juga. Karena saya rasa aman ya teman-teman, jadi langsung saja di sini saya congkel untuk bagian atas. Nah, ini sudah terlepas ya teman. Ini sudah terlepas ya. Langsung saja kita lepaskan terlebih dahulu di kaleng penutup soket dari penjerpren ataupun sidik jarinya ini. Oke, kita bongkar dulu pada bagian kalengnya ini ya teman-teman, karena kita belum tahu pasti penyebab kerusakannya apa. Jadi kita lepaskan dulu pada kaleng penutup papan PCB-nya ini. Ini masih segel ya teman-teman, karena masih perawan juga, belum pernah dibongkar sebelumnya. Nah, ini segelnya langsung saya baut saja, sudah sobek ya. Ini untuk tutorialnya juga tidak saya percepat ya, masih real saja. Karena untuk perbaikannya kemarin, ini karena untuk servisnya kemarin ya, baru saya mau updatekan sekarang. Nah, kita coba untuk melepaskan pada kalengnya. Ini agak sedikit keras ya teman-teman. Kita congkel coba untuk bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Ini sangat ngepres ya, jadi memang agak sedikit susah untuk melepaskan pada kaleng penutup papan PCB-nya ini. Oke lah, kita akan coba congkel saja seperti ini ya. Kita angkat sedikit bagian tutup kalengnya, lalu kita congkel di bagian soket baterainya saja. Kita coba untuk reples dulu, siapa tahu permasalahannya hanya di reples saja. Biasanya seperti itu ya teman-teman, tahapan pertama yang sering saya lakukan. Karena untuk kasusnya pun hanya pada pengecasan ya, saat melakukan pengecasan. Oke, kita rapikan dulu, barulah setelah ini kita akan coba untuk menyalakan handphonenya kembali. Oke ya teman-teman, mantap. Ternyata cuma reples saja. Nah, begini ya teman-teman, untuk di beberapa hari ini kebanyakan kerusakannya yaitu hanya pada reples, yaitu dengan melepaskan soket baterai lalu kita pasangkan kembali. Untuk handphonenya sudah bisa berfungsi ataupun normal kembali. Jadi kawan-kawan jangan khawatir ya bila mengalami kasus kerusakan seperti ini. Sebenarnya ini tidak disebut dengan rusak ya, hanya pada konsumsi arus baterai menuju ke mesin itu tidak stabil. Itu analisa saya ya teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan itu tak perlu khawatir. Untuk cara perbaikannya hanya kita lakukan pelepasan soket baterai lalu kita pasangkan kembali. Insya Allah permasalahan sudah clear. Jadi terkecuali ya teman-teman apabila handphone itu mengalami jatuh ataupun kena benturan ataupun bisa jadi kena air, nah, itu beda ya kerusakannya. Oke, kita kembali ke handphonenya, kita coba untuk ngecas terlebih dahulu. Nah, handphonenya sudah menyala, tapi di sini ada kunci polanya ya. Saya tidak menanyakan kepada yang punya, karena tugas saya hanya menghidupkan handphonenya saja kembali. Mudah-mudahan pada touchscreen-nya berfungsi dengan normal. Langsung saja di sini saya akan pasangkan di
kita pasangkan di soket penjelprannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah terpasang. Ini untuk fleksibel penjelprannya cukup lumayan panjang ya untuk tipe Oppo A12. Jadi untuk pergeseran itu kita mudah ya teman-teman. Tinggal kita pasangkan saja ya pada bagian kopernya. Nah, ini ternyata tidak melengket lagi. Oke, kita akan tambahkan lem ya di sekeliling sisi dari ini ya. Dari kopernya kita tambahkan sedikit lem supaya bisa melekat rapi kembali. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Apabila kalian mengalami kerusakan mati total dengan sendirinya saat dicas, lakukan saja replace, insya Allah selesai ya untuk permasalahannya. Ini sudah saya tambahkan lem juga, tinggal kita kareti saja dan handphonenya siap dipakai kembali oleh yang punya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, terima kasih sudah menonton tutorial sederhana cara perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Yang belum subscribe silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, di like, di share, dan di komen juga apabila ada kritik maupun saran serta dukungan. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.